tanggapan Abang tadi terkait responnya MA, gimana Bang menyikapinya Bang? Yang Bang Rasman dan Bang Daus cabut bahasnya, belum tidak bisa lagi menjalankan dia sebagai pengacara. Nah Bang, selaku dari ketua umumnya dan di bawah Abang, Bang Rasman itu gimana? Ya ini keputusan yang hebat nih. Baru pertama kali nih saya lihat MA begitu respon begitu cepat. Ini luar biasa kerjanya. Ini saya salut lah. Kali ini saya salut sama MA ya, yang bekerja begitu cepat mengumumkan pembekuan terhadap Bang Rasman sama Bang Firdaus. Kalau semua kerjanya seperti ini, semua penegak hukum, lembaga tinggi hukum ataupun seperti MA, kemudian pengadilan tinggi, kemudian pengadilan negeri yang bekerja secara cepat seperti ini, saya yakin Indonesia akan lebih baik ke depan. Tapi sangat sayang dengan keputusan yang seperti secepat ini justru berdampak kepada seorang advokat, ya kan? Karena menurut saya tidak melalui prosedur hukum yang tepat. Ini jelas indikasinya sangat bertentangan dengan undang-undang advokat. Karena dalam undang-undang advokat 14 2003 itu kita tidak mengenal istilah pembekuan. Yang kita kenal adalah teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, dan juga pemberhentian tetap. Jadi sangat melukai. Dengan keputusan ini sangat melukai, mencederai seluruh advokat yang ada di Indonesia. Bukan cuma Bang Rasman sama Bang Firdaus, tapi dampaknya adalah untuk kita semua sebagai advokat. Tamparan yang begitu keras, sehingga sebagai seorang advokat, kita tidak akan terima seperti ini. Kita akan tetap melawan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku di Indonesia. Karena ini menunjukkan bahwa MA telah melakukan abuse of power, karena melakukan suatu tindakan atau suatu keputusan tanpa prosedur, yaitu tanpa melalui sidang kode etik. Sampai saat ini Bang Rasman sama Bang Firdaus belum pernah di sidang kode etik. Artinya proses ini telah dilewati, tetapi ini tidak digubris oleh MA. Ini suatu keputusan yang menurut saya sangat melukai advokat Indonesia. Oke, Bang. Itu kan tadi kan isu berarti kan di kalau itu sifatnya itu bisa aktif lagi kan Bang atau gimana? Ya kalau namanya dibekukan itu pasti bisa diaktifkan. Cuma persoalannya dibekukan sampai kapan? Nah ini persoalan juga. Ini keputusannya yang nggak jelas ini. Ini masa lembaga tinggi hukum seperti MA masa mengeluarkan suatu keputusan pembekuan tapi tanpa jelas, ya, tidak ada kejelasan sampai kapan orang ini dibekukan. Itu harus jelas. Ya menurut saya ini satu kekeliruan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ya. Gimana abang terkait anak buah abang yang sudah menjadi terdakwa dilaporkan kembali dengan PN Jawa Utara, ditambah lagi cabut bahas atau sebagai ketua dari gimana Bang? Ya ini sangat keterlaluan karena berlapis-lapis hukuman yang dialami oleh anggota kami. Kami akan tetap upaya hukum. Semua prosedur kita akan lakukan, langkah-langkah hukum akan kita lakukan untuk memperjelas bahwa seorang advokat itu harus diadili sesuai dengan aturan hukum. Tidak bisa semena-mena semacam ini. Jadi kita tetap berontak, kita tetap melawan dengan melakukan prosedur hukumnya. Langkah-langkah hukum kita akan ambil. Upaya-upaya hukum kita akan koordinasi supaya kita akan melawan dalam pengertian supaya mencari keadilan. Karena kita merasa bahwa dengan tindakan ini itu memperlihatkan bahwa seorang advokat tidak punya bargaining position lagi. Ini sangat disayangkan. Padahal kita sama-sama sebagai penegak hukum, baik itu polisi, jaksa, hakim dan pengacara atau advokat, kita punya posisi yang sama. Ini memperlihatkan kepada kita bahwa revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 itu sangat mendesak, karena kita sebagai advokat hilang kekuasaannya, tidak punya kekuatan apapun menghadapi situasi semacam ini. Kita diperlakukan tidak seharusnya sebagai seorang penegak hukum. Dan sangat
miris nih sih bang. Ya, Eh, Berawal karena ada suatu maksud pendapat yang dia sampaikan tadi tidak sampai, akhirnya menggebrak meja hakim ya, akhirnya jadi panjang gini. iya. Jadi kita harus bedakan sikap dan tindakan dari Bang Rasman itu. Posisi dia bukan sebagai seorang advokat, dia sebagai seorang terdakwa yang melakukan protes kepada majelis hakim. Jadi kalau dia melakukan protes, ya hukumlah sesuai dengan prosedur sebagai seorang terdakwa, bukan mencabut berita acara sumpahnya karena nggak ada hubungannya dengan perbuatan seorang advokat pada saat itu. Nah ini harus dibedakan. Nah ini yang kita sayangkan. Makanya kita akan lawan, kita akan bersurat kepada Bawas internal Mahkamah Agung dan juga Komisi Yudisial untuk supaya direvisi atau dibatalkan pembebanannya ini, gitu loh. Kemarin itu kan Muhammad mengajukan ke KY, Komisi Judisial, MA, dan Mahkamah Agung. Ya, KY, Mahkamah Agung, KY, Mahkamah Agung, dan Komisi 3 DPR RI. ya, Istilah tuh apa katakan tadi dari MA tuh pencabutan bak. Jika lo melakukan banding, proses dan tahapan itu seperti apa, Bang? iya itu sah saja karena itu haknya Bang Rasman untuk Nanti maksudnya proses bagaimana prosesnya dan tahapannya kalau kita mau banding nih. kalau kalau ya itu apa yang dialami, saya mengatakan bahwa proses hukumnya itu kan keputusan pengadilan tinggi Ambon. Dia harus melawan, harus PT UN kan. Ya, harus PT UN kan PT Ambon karena itu yang mengeluarkan adalah PT Ambon dan berdasarkan PT Ambon itulah keputusan PT Ambon itulah Bang Rasman dibekukan. Jadi sebetulnya yang kita lawan adalah keputusan dari PT UN pengadilan Ambon, PT UN Ambon ya. Bang, apakah peradilan satu juga mengambil sanksi, Bang, terhadap Bang Rasman? Ya kita akan periksa besok. Periksa. Semua keputusan kita akan lakukan pada besok hari. Jatuhnya Supaya apapun yang kita akan lakukan pada besok hari kita akan undang beliau untuk kita periksa terkait dengan perbuatan yang di persidangan, kemudian perbuatan yang melakukan perbuatan yang berteriak-teriak atau berkoar-koar di Mahkamah Agung maupun di Komisi Yudisial, semua kita akan periksa besok. berarti jatuhnya besok akan dilakukan gelar kode etik ya kalau bahasa itunya ya. Ya, artinya kita akan periksa apakah ini kita akan masuk langsung ke sidang kehormatan atau tidak, kita lihat pada besok hari. Kita semua akan kita periksa secara hukumnya. Menurut Abang sendiri sejauh ini yang udah ramai di perbincangan sosial media ataupun pemerintah gimana, Bang? Yang udah ramai kan seperti itu ya, yang kita lihat ya. Ya, ini menunjukkan bahwa ada ancaman besar bagi advokat Indonesia karena pemberitaan media yang sangat memojokkan anggota kami seperti Bang Rasman ini sangat prihatin. Oleh karena itu kita tidak akan tinggal diam. Kita sebagai organisasi advokat kita akan membina, kita akan pertahankan, kita akan membina, kita akan mendidik, kita akan mengevaluasi kepada anggota kami yang bermasalah dan kita tidak akan segan-segan pun untuk menetapkan satu keputusan yang memberatkan apabila memang itu terbukti dalam persidangan nanti pada besok hari. Jadi kita sebagai anggota Prepri 1 atau sebagai organisasi advokat Prepri 1, kita ambil langkah-langkah hukum yang tepat supaya tidak menyalahi peraturan yang ada. Bang, terus dia kan udah terdakwa, dicabut basnya, Ya. tapi dia masih mendampingi klien ataupun masih ada klien itu gimana, Bang? Kalau ada apa ya bahasanya kayak SOP-nya lah gitu atau gimana? Ya, SOP-nya ketika dia diumumkan itu kan dia mesti menerima surat keputusan itu harus diterima di tangannya dia. Pada saat itu baru dikatakan dia dibekukan. Sepanjang dia belum menerima surat keputusan pembekuan itu, maka dia boleh berpraktek sebagai seorang advokat. Jadi SOP-nya begitu. Ketika dia menerima itu di tangannya dia surat SK itu, maka saat itu dia tidak boleh berpraktek. Dibekukan, tapi dia harus melakukan perlawanan. Upaya-upaya apa akan dilakukan oleh Bang Rasman sendiri. Oke, katakanlah dia sudah menerima
suap pemberitahuan bahwa dia itu udah terlibat. Terus untuk yang lain itu gimana bang? Ya itu sudah pelanggaran etik, itu sudah jelas. Kalau dia melakukan pendampingan itu bisa diproses. Enggak, maksud saya gini, dia kan katakanlah udah menerima surat nih, ya kan bahwa dia pemberian bebas, dia tidak bisa belajar dulu ya. Ya, Nasib yang lain itu gimana bang? Dari ya, kepada abang sebagai dan nasib dia ya itu sama seperti kliennya itu. ya kliennya pasti terbengkelai. Tetapi kalau dia di dalam surat kuasanya itu ada tim hukumnya dia, ada apa namanya asosiatnya dia, ada partnersnya, dia bisa meneruskan. Tapi khusus untuk Bang Rasman itu tidak bisa melakukan apapun. Jadi biarkan yang lain yang menerima kuasa juga, mereka lah yang bertindak, mereka yang mendampingi. Contohnya seperti di kasusnya Fadel, ya sudah Bang Rasman tetap tenang, yang lain kan tim hukum yang lain yang boleh bekerja. Mungkin nggak sih bang adanya catatan hukum dalam perkara ini yang jadi membuat, mungkin nggak sih adanya cacatnya hukum dalam hukum perkara ini? Jadi Ada apa? mana cacatnya hukum? Cacat hukum. Ya, Ya cacat hukum. Kalau menurut saya bahwa proses persidangan itu kemudian dilakukan protes oleh Bang Rasman itu sudah benar, tepat. Hanya cara memprotesnya, cara melakukan keberatan itu yang tidak sesuai atau tidak pantas. Nah itu yang kita fokus sekarang. Kalau protes itu boleh, keberatan itu boleh di persidangan. Cuma kalau dia melampaui, itu yang kita sangat sayangkan. Jadi sebetulnya itu biarkan itu Badan Pengawas Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang bisa menilai apakah itu terjadi pelanggaran etika juga dilakukan oleh majelis hakim atau tidak. Kita tunggu beritanya dari Komisi Yudisial dan Bawas Mahkamah Agung ya. nah bang, sih mungkin ya kalau Firdaus mungkin itu ada yang mengatakan itu udah mutlak bersalah ya. Gimana pun itu kan tidak dibenarkan soal advokat menaikkan status meja. Kalau Ya. untuk Firdaus, nah yang saya pertanyakan ini soal Bang Rasman dan sisi lain dalam aksinya dia itu kan sudah selesai ya persidangan ini ditutup lah gitu kan tidak hanya benar tapi itu pernah jadi pelanggaran dalam apa nih content of itu ya itu masuk sih bang sebenarnya. Ya memang karena perbuatan yang mereka lakukan itu masih di dalam ruang sidang, walaupun sidang itu diskors, tetapi karena masih ruang sidang, jadi sebetulnya itu berpotensi itu pelanggaran, berpotensi. Ya tinggal kita proses. Itu kan menurut saya itu proses etik. Nah tinggal proses etik dilakukan oleh organisasi advokat yang menaungi Bang Firdaus dan juga untuk Bang Rasman besok kita akan periksa gitu loh. Kalau memang ada pelanggaran seperti itu kita periksa. Kita harus berikan kesempatan kepada orang untuk bela diri. Jadi nggak bisa kita main pecat-pecat aja gitu, nggak bisa. Oke bang mungkin pada bersatu belum saatnya memberhentikan ataupun memecat belum saatnya ya mungkin Belum oke waktunya. Ya. tapi apakah Perda Bersatu akan memberikan sanksi di luar dari pemberhentian apa contoh misalkan diberhentikan sementara atau apa. Ya, yang pasti kita akan melakukan sanksi pada besok hari. Apakah sanksi itu berupa apa kan kita mesti lihat materinya, materi perkara, materi yang akan kita lihat pada besok hari, ya kan. Minta pertanggungjawaban dari Bang Rasman sendiri, kita lihat dan kita kaji di situ dan biarlah nanti badan pengawas dan apa namanya kehormatan yang menilai di situ dan kita akan ambil keputusan pada besok. Tapi kan ini udah viral bang, udah viral trending, udah jadi topik pembicaraan seluruh baik dalam masyarakat ataupun para instansi ataupun para rakyat Jawa itu sudah trending, udah viral gimana bang? Ya kita menghukum seorang itu tidak bisa berdasarkan viral, ya, bukan berdasarkan kata netizen, bukan tekanan publik, tapi kita harus ikuti peraturan. Kalau sidang kode etik ya ada aturan-aturannya, apakah dia melanggar etik atau tidak. Nah sekali lagi, ini dalam hal ini kita mesti bedakan dia bertindak sebagai seorang advokat, mendampingi kliennya, ataukah dia bertindak sebagai seorang terdakwa yang membela diri, yang minta hak-haknya diperhatikan oleh majelis hakim. Ini hal yang berbeda. Jadi kita mesti lihat pada besok hari kita akan lihat, Bang. Bang mungkin terakhir bang. Oke. Saran abang seperti apa sih dalam perkara Bang Rasman ini untuk kedepannya akan dikemas seperti apa sikap dari Perda Bersatu dan saran bagaimana pula juga untuk Bang
Rasman? Ya, kita akan berikan masukan kepada Bang Rasman pada besok hari. Itu pertama adalah kita cooling down dulu Bang Rasman. Bang Rasman nggak usah berteriak-teriak di mana-mana lagi. Ya kan? Karena kalau sudah serahkan ke organisasi advokat, biar organisasi advokat yang akan melakukan upaya-upaya, ya kan? Kita akan kolaborasi sama Bang Rasman untuk melakukan upaya hukum. Apa yang terbaik untuk Bang Rasman. Jadi hentikan teriak-teriak lagi. Nggak ada gunanya berteriak-teriak juga nggak ada yang ada respon. Buktinya malah mereka merespon dengan pembekuan membeku berita acara sumpah ini keterlaluan menurut saya. Ini sudah tidak pada tempatnya. Oleh karena itu Bang Rasman tetap tenang, nggak usah melakukan hal-hal yang terlalu berlebihan. Tetap tenang, menguasai diri, ikuti proses yang ada. Kita akan melakukan upaya hukum bersama supaya keadilan yang kita inginkan itu bisa tercapai. Jadi sekali lagi untuk Bang Rasman tetap tenang, menguasai diri, biarkan kita yang melakukan upaya hukum. Apapun yang kita kerjakan, kalau dengan sungguh-sungguh pasti ada hasilnya. Yang paling penting adalah kita jangan melakukan hal-hal yang tidak pantas.